Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Bil Anova dari kelas 1A Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema Menelaus, yang mana nanti kita akan buktikan bagaimana teorema Menelaus tersebut. Baiklah, sebelum kita buktikan teorema Menelaus itu, kita harus tahu dulu apa definisi dari teorema Menelaus. Yang mana teorema Menelaus ini merupakan kebalikan dari teorema Ceva. Yang mana teorema Ceva itu adalah menentukan 3 buah garis dalam segitiga dapat berpotongan di titik yang sama. Sementara teorema Menelaus itu menentukan bagaimana 3 titik yang terletak pada sisi segitiga atau perpanjangannya dapat berada pada garis yang sama. Nah, jadi kalau Ceva itu dia satu titik terdapat 3 garis gitu. Kalau Menelaus dalam satu garis terdapat 3 titik. Maksudnya di satu garis yang sama terdapat 3 titik gitu. Sini kita bisa lihat garis AC itu ada 3 titik, yaitu A, B, A, F, C. Kalau garis ED itu ada E, F, D. Dan garis AB itu ada A, E, B. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, kita harus tahu dulu apa bunyi dari teorema Menelaus ini. Biar kita kepinggirkan dulu. Nah, misalkan dibuat segitiga ABC, segitiga ABC, kemudian segitiga ABC tersebut dipotong oleh sebuah garis. Nah, garis ini, garis ED, yang bernama garis transversal. Jadi, garis ED ini juga dinamakan sebagai garis transversal. Yang mana garis transversal ini memotong 3 titik pada segitiga atau perpanjangan tiga segitiga tersebut. Nah, jadi 3 titiknya itu dimaksud adalah titik E, F, C. Gitu loh. Nah, garis transversal ini memotong sisi AB di titik E. Nah, sisi AB di titik E. Lalu sisi AC di titik F. Lalu yang terakhir adalah perpanjangan dari sisi ABC di titik D. Maka berlakulah AE per EB dikali BD per DC dikali CF per FA sama dengan 1. Untuk memudahkan kita untuk dalam menghafal rumus ini, kita bisa mulai dari titik sudut ke titik potong transversal. Nah, titik sudut itu kita mulai dari A ke titik potong garis transversal yang kita garis tadi gitu. Berarti dari AE per EB, EB balik lagi ke titik sudut, lalu dari B kita balik lagi ke perpotongan garis transversal yaitu di D, berarti dikali BD per DC, yang mana ini titik sudut lagi. Lalu kita balik lagi ke perpotongan garis transversalnya itu yaitu CF per FA, balik lagi ke titik sudut A. Nah, maka seperti itulah cara mudah menghafal rumus teorema Menelaus. Lanjut, karena kita sudah tahu definisinya, maka kita akan buktikan apakah benar bahwa AE per EB dikali BD per DC dikali CF per FA itu sama dengan 1. Nah, ini kita pindahkan lagi. Kita masuk ke pembuktian teorema Menelaus. Oke. Nah, yang ini adalah gambar yang tadi ya, gambar yang kita sajikan tadi. Lalu untuk membuktikan bahwa AE per EB dikali BD per DC dikali CF per FA itu sama dengan 1, maka kita butuh garis bantu dari titik C ke garis transversal ini gitu. Yang mana garis tersebut akan sejajar dengan garis AB seperti ini. Nah, kita garis
Dan kita misalkan ini adalah titik G. Jadi kita peroleh bahwa GC sebanding dengan AB. Oke. Apa akibat dari sebandingnya dua garis tersebut? Nah, kita bisa dapat bahwa segitiga FGC itu sebangun dengan segitiga FEA. Nah, akibatnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, akibat dari kesebangunan dari kedua segitiga tersebut, maka sisi-sisi pada segitiga FGC dan segitiga FEA itu bersesuaian, sisi yang bersesuaian itu sebanding gitu. Maka kita dapat GC per AE itu sama dengan CF per FA. Oke, kita ulang. GC per AE itu sama dengan CF per FA karena mereka bersesuaian. Oke, apa akibat dari kita dari garis GC GC sejajar dengan AB tersebut? Nah, kita dapat lagi sebuah kesebangunan dari dua segitiga lagi gitu loh. Yaitu segitiga GCD itu ternyata sebanding dengan segitiga BED. Akibat dari kesebangunan dari segitiga tersebut, maka sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga CGD dan segitiga BED itu sebanding gitu. Maka kita dapatkan BE dibagi GC itu sama dengan BD dibagi CD. Nah, oke, kita lanjut. Oke, ini adalah lanjut dari yang tadi, dari yang kita fakta-fakta yang telah kita dapatkan. Nah, setelah itu dari fakta-fakta yang telah kita dapatkan bahwa GC per AE sama dengan CF per FA dan BE per GC sama dengan BD per CD, kita kalikan kedua ruas tersebut gitu loh. Yang ruas kiri kita kali dengan ruas kiri, dan ruas kanan kita kali dengan ruas kanan. Oke, seperti ini. Ruas kirinya GC per AE dikali dengan BE per GC gitu. GC per AE dikali BE dan per GC. Lalu ruas kanannya CF per FA dikali dengan BD per CD. CF per FA dikali BD per CD. Oke. Karena GC ini bisa kita coret ya. Kita coret saja GC kita coret. Lalu sisa BE per AE gitu. BE per AE itu sama dengan CF per FA dikali BD per CD gitu. Nah, jika kedua ruas ini kita kalikan dengan AE per BE, maka otomatis ruas di sini pasti habis gitu. AE bisa kita coret dengan sini, dengan BE bisa kita coret dengan sini gitu. Jadi sisa satu, dan sisi ruas sebelah ini tentunya kita kalikan dengan AE per BE juga gitu loh. Sehingga didapatlah AE per BE dikali BD per CD dikali CF per FA itu sama dengan 1, terbukti. Jadi pembuktian dari AE per BE dikali BD per CD dikali CF per FA sama dengan 1 itu memang terbukti gitu. Kita untuk memahami tentang teorema Menelaus, ada baiknya kita lanjut ke contoh soal. Oke, soalnya itu dari gambar tersebut tentukan nilai X. Nah, jadi dari segitiga ini kita tentukan berapa nilai X. Tentunya kita menggunakan teorema Menelaus karena pastinya lebih mudah kita menggunakan teorema Menelaus. Oke, penyelesaiannya itu kita lihat di sini bahwa garis LO dan garis OM itu panjangnya sama gitu. Jadi kita mulai dari sini dulu dari L. Jadi dari LO per OM dikali MN per NK dikali KP per PL sama dengan 1. Nah, karena LO per OM itu panjangnya sama, maka bisa kita coret dan hasilnya 1.
MN per NK, itu MN-nya 2, NK-nya 3, berarti 2/3. Lalu KP per PL, itu KP-nya itu panjangnya 8 ditambah X, karena ini 8 dan ini X, dan panjang LP tentunya 8, sesuai dengan gambar. Dan sama dengan 1. Lalu 2 kita kalikan dengan 8, 16, 2 kita kalikan dengan X, 2X, lalu 3 dikali 8, 24, itu sama dengan 1. Dan jika kedua ruasnya kita kalikan dengan 24, maka dapatlah 16 ditambah 2X sama dengan 24. Lalu kedua ruas kita kurang dengan 16, bahwa kita dapati 2X sama dengan 8, lalu kedua ruas kita bagi dengan 2, maka dapatlah nilai X sama dengan 4. Nah, jadi panjang dari X ini adalah 4. Nah, terakhir kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya itu dari pembuktian teorema tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa AE per EB dikali BD per DC dikali CF per FA itu sama dengan 1. Dan terbukti. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.